Oke, selamat pagi para siswa kelas 10 TKR O1. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Adi di dalam pelajaran sejarah. Dan pada pagi hari ini Pak Adi berharap kalian tetap dalam keadaan yang sehat walafiat dan siap menerima pelajaran. Untuk hari ini tanggal 15 September 2020 kita bicara tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, melanjutkan pertemuan yang lalu. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha, bagaimana prosesnya dan teori-teori apa saja serta bukti-bukti apa saja yang mendukung bahwa agama Hindu-Buddha sampai ke Indonesia. Maka sekarang kita bicara tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Salah satu bentuk bukti datangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha adalah sistem pemerintahan, yaitu berdirinya kerajaan yang bercorakkan budaya Hindu-Buddha. Ya, diantaranya kita tahu nanti ada kerajaan Kutai. Dalam hal ini Pak Adi meminta kalian nanti membuka Google Classroom. Ya, pada Google Classroom sudah disediakan tugas menganalisis kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kita klik, kita lihat tugasnya dalam bentuk yang bagaimana. Nah, ini tugasnya seperti ini ya. Ada tugas yang sudah dibuat dalam bentuk tabel. Ya, seperti ini. Jadi nanti teman-teman diminta untuk mengerjakan tugas dalam bentuk tabel ini, ya, menganalisis berdasarkan nomor absen yang ada. Nomor absen 1 semisal mendapatkan kerajaan Kutai 14, 15, 29, 30. Ini membahas tentang kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai itu dianalisis, dikaji berdasarkan sumber sejarah. Nah, sumber sejarah untuk mengetahui kerajaan Kutai itu apa? Misalnya ada prasasti Pak ditulis, ada berita Cina dari siapa, misalnya ya dari Itsing, berita Buddha misalnya saja. Tapi kalau enggak, ya cukup prasasti Jepang. Terus setelah itu bagaimana kehidupan di bidang politik pada masa kerajaan Kutai. Ini ditulis di sini. Ya, ditulis di sini di tabel sini boleh. Nah, maka di sini bicara dalam aspek kehidupan bidang politik ini tempat wilayah teritorial kerajaan Kutai itu di mana, ya, di Kalimantan Timur misalnya. Terus rajanya siapa saja, raja yang terkenal itu siapa atau yang tersohor. Terus mengapa dia disebut sebagai raja yang tersohor, diberi alasan. Terus peristiwa politik apa yang terjadi,
yang penting yang dicatat di dalam sumber sejarah. Tuh. Kemudian bergeser ke corak kehidupan ekonomi masyarakatnya, ya, dan corak kehidupan sosialnya. Corak kehidupan ekonomi ini berarti bicara mengenai mata pencarian. Kerajaan Kutai itu bermata pencarian apa? Yang perlu digarisbawahi, dalam kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, mata pencarian atau corak kehidupannya bisa bersifat agraris dan bisa bersifat maritim atau bahkan kombinasi di antara keduanya. Nah, ini dijelaskan mengapa agraris atau mengapa maritim, diberi alasan. Demikian juga corak kehidupan sosial. Corak kehidupan sosial berkaitan dengan nilai-nilai di masyarakat yang dijunjung tinggi. Ya, apakah nilai gotong royong itu ada, kemudian juga sistem kepercayaan itu masuk nilai sosial yang dianut, yang diyakini sebagian besar dari masyarakat tersebut. Atau misalnya tata kehidupan sosial dalam bentuk adanya kasta atau struktur sosial lainnya. Nah, ini berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, ya. Tentunya Anda mengisi corak kehidupan ekonomi dan sosial ini berdasarkan sumber-sumber yang kamu baca, ya. Boleh buku paket atau boleh menggunakan sumber dari internet. Kemudian hasil budaya. Hasil budaya bisa berupa hasil budaya fisik dan non fisik, ya. Yang berupa fisik itu misalnya ada bentuk seni bangunan candi, misalnya candi apa, ya, atau mungkin arca, atau mungkin yang non fisik itu adalah warisan dalam bentuk aturan-aturan hukum yang berlaku sampai yang diberlakukan pada saat itu. Nah, ini hasil budaya yang ditinggalkan. Seperti itu untuk tugas menganalisis kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Terus berikutnya untuk nomor absen yang kedua 13, 16, 28, 31 itu kerajaan Tarumanegara. Kemudian absen berikutnya 3, 12, 17, 27 dan Sriwijaya. Kemudian yang Mataram kuno itu untuk nomor absen 4, 11, 19, 26, 33 dan seterusnya. Bila mana ada dari teman-teman yang tidak tercantum nomor absennya di sini, nanti silahkan memilih kerajaan mana. Ini kelihatannya nomor absen 18 kan belum ada. Silahkan dipilih salah satu. Pilih Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya dan sebagainya sampai Majapahit, salah satu saja, begitu ya. Itu adalah tugas yang harus kamu kerjakan untuk dianalisis, sehingga nanti pada pertemuan berikutnya Pak Adi berharap Anda sudah menyerahkan tugas lewat Google Classroom. Kemudian kita bisa membahasnya secara interaktif, artinya kalian
bisa presentasi, kemudian nanti memberi kesempatan kepada teman untuk bertanya, atau sebaliknya Pak Adi bertanya pada kalian sesuai dengan nama-nama kerajaan yang kalian buat, ya, Anda menjawab. Jadi inilah yang namanya pembelajaran secara interaktif, meskipun jarak ya di antara kita terbatas, tetapi tetap kita ada pembelajaran yang bersifat interaktif. Itu saja anak-anakku untuk tugas yang harus kalian kerjakan. Selanjutnya kita kembali ke Google Classroom. Kita Google Classroom. Semua bentuk tugas kalau yang dijelaskan tadi dalam format tabel, tinggal kalian mengisi dan menganalisisnya. Maka Anda juga bisa membuat dalam bentuk atau format PowerPoint. Jadi bentuk format PowerPoint yang dimaksud adalah seperti ini. Semisal tentang kita bicara misalnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Ya, ini Kerajaan Tarumanegara. Maka kajian secara sumber sejarahnya harus diketahui. Jadi sumber sejarahnya ini untuk Kerajaan Tarumanegara berasal dari berbagai prasasti, diantaranya adalah prasasti Tugu, Jidam Hyang, Muara Cianten, prasasti Jambu dan sebagainya. Baru kemudian secara politis, kehidupan politis, Anda bisa menjelaskan berdirinya Kerajaan Tarumanegara, misalnya pada akhir abad ke-4 atau awal abad ke-5 sampai dengan abad ke-7. Letaknya di mana? Yaitu di Jawa Barat. Ini peta Jawa Barat. Kemudian raja-rajanya siapa? Nah, raja-rajanya ini. Tapi raja yang terkenal adalah Purnawarman. Mengapa Purnawarman? Berikan alasan. Karena pada masa pemerintahannya Tarumanegara mencapai puncak kejayaan. Terus berikutnya, peristiwa politik apa pada masa Purnawarman? Ini merupakan aspek politik. Terus keruntuhan ini bisa juga Anda kaji secara politis. Kemudian bagaimana bidang ekonominya atau pencariannya, karena di daerah Jawa Barat, di mana di Jawa Barat ini dilalui beberapa sungai, maka diperkirakan ya ini adalah pertanian, apalagi nanti ada prasasti Tugu yang menceritakan pembuatan bendungan atau irigasi seperti itu. Kemudian aspek sosialnya bagaimana, kalian cari tahu sampai dengan hasil budaya yang dihasilkan oleh Kerajaan Tarumanegara. Ini bila kalian membuat dalam bentuk format PowerPoint. Ini tambahan dari Pak Adi. Terima kasih. Ya, setelah para siswa tahu tentang tugas yang diberikan, para siswa setelah kembali dari penjelasan tadi masuk ke Google Classroom, maka kita bisa melihat di sini ada presensi pada pertemuan ini
Ini kalian nanti bisa lakukan dengan cara klik presensi KBM ya, KBM tanggal ya, tanggalnya diberi di sini. Tanggal diposting tanggal 14 September. Kalian klik seperti ini, kemudian kalian isi nama lengkap kalian siapa, terus jurusannya, kelas dan jurusannya apa, diklik sini, dicentang nomor absen, kemudian materi atau topik yang diajarkan. Ini berarti tentang kerajaan Hindu Buddha. Kemudian kalau Anda hadir, dicentang, kemudian baru dikirim atau di submit. Itu untuk prosedur di KBM sejarah hari ini, dengan diawali atau diakhiri dengan presensi sejarah begitu. File presensi sejarah sudah diposting di Google Classroom. Demikian para siswa yang bisa Pak Adi sampaikan. Kami berharap kalian segera mengerjakan dan segera melakukan presensi. Akhir kata saya sudahi sampai di sini. Karena ini hanya 1 jam pelajaran, cukup Pak Adi membuat video dan presensi yang ada di Google Classroom. Untuk selanjutnya kalian eksekusi dengan Anda mengerjakan tugas dan melakukan presensi. Kurang dan lebihnya Pak Adi mohon maaf ya. Terima kasih.